Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Puluhan warga Desa Ranuwurung, Randuagung, Lumajang nekat melampiaskan kekesalan dengan menyerang dan merusak Mapolres Lumajang. Peristiwa itu diawali oleh seorang tersangka kasus pencurian yang tewas di tahanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Palestina yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025 bersama sejumlah kepala negara. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya untuk Anda. Di antaranya kami akan hadirkan informasi Polda Metro Jaya dan pihak keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan akan menggelar pertemuan pekan depan untuk membahas hasil penyelidikan kasus kematian ADP. Pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan peninjauan TKP bersama dan pemaparan data oleh penyidik. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami sajikan di kabar utama bersama saya, Tiara Hara. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, rumah berlantai 2 di Gang B, Jalan Pengadegan Timur, Jakarta Selatan hangus terbakar Minggu malam. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, satu orang luka bakar dan seorang anak berusia 11 tahun meninggal dunia. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Minggu malam, rumah berlantai 2 di Gang B di kawasan padat penduduk terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun segera memadamkan api sebelum kebakaran membesar. 2 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Seorang mengalami luka bakar dan seorang anak perempuan berusia 11 tahun meninggal dunia. Korban meninggal terjebak di lantai 2 rumah saat kebakaran terjadi. Sampai di TKP, anggota yang pertama dapat informasi dari Pak RT dan warga setempat ada 2 warga yang terjebak. Yang pertama atas nama Wisnu, usia 30 tahun, luka bakar kurang lebih 50 Mbak ya. Sudah ditangani, dibawa ke rumah sakit Polri. Budiasi. Dan untuk yang satu itu jenis laki-laki dan perempuan juga. Perempuan. Untuk yang korban kedua jenis perempuan atas nama Diva, usia 11 tahun, korban meninggal dunia, sudah dievakuasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 47 personel ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Diduga korsleting listrik pada salah satu truk yang rusak, kebakaran hebat melanda sebuah bengkel truk dan alat berat di Jalan Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Korsleting listrik pada sistem kelistrikan truk yang mogok diduga menjadi pemicu kebakaran. Sebuah truk dan berbagai peralatan di dalam bengkel ikut hangus terbakar. Selain api, beberapa ledakan juga sempat terdengar dari dalam bengkel akibat terbakarnya ban truk dan tabung gas las besi yang tersimpan di dalam bangunan. Kondisi dalam bengkel yang dipenuhi asap hitam membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo baru berhasil memadamkan api setelah petugas masuk melalui sisi samping bengkel untuk menjangkau titik kebakaran. Tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi pemirsa di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda dengan menggunakan petasan dan senjata tajam terjadi di tengah jalan umum di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kemarin petang. Tawuran ini membuat warga sekitar resah hingga kini belum diketahui pemicu saling serang antar kelompok pemuda tersebut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi berjaga di kawasan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tawuran susulan.
Puluhan orang melakukan aksi penyerangan pada Mapolres Lumajang, Jawa Timur, Minggu malam. Aksi penyerangan ini pemirsa dipicu akibat kematian salah satu tersangka kasus pencurian hewan yang diduga tewas akibat dianiaya oknum anggota Resmo Polres setempat. Puluhan massa dari warga desa Ranuwurung, kecamatan Randu Agung, datang dengan menggunakan mobil bak terbuka, langsung merusak pagar pintu masuk halaman Polres Lumajang yang sudah dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Setelah berhasil membuka paksa pintu masuk, massa langsung melempari para petugas dengan menggunakan beton dan helm, serta pagar besi pembatas parkir. Akibat dari aksi massa yang makin tidak terkendali, petugas akhirnya bertindak tegas dengan mengamankan sejumlah provokator dan pelaku penyerangan. Sebelum mendatangi Polres Lumajang, massa sempat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk meminta dilakukannya otopsi dan pertanggungjawaban atas tewasnya Rudy Hartono alias Rudy Kelvin, tersangka kasus pencurian hewan. Keluarga menduga Rudy tewas akibat dianiaya oleh oknum anggota Polres Lumajang saat dilakukan penangkapan sehari sebelumnya, bukan akibat dihakimi massa seperti yang disampaikan oleh polisi. Nggak terima, Pak. Kenapa? Karena kata polisi saya nyampe sini, Pak, ya. Katanya itu di masa masyarakat. Ya. Katanya dokternya di masa masyarakat. Ya. Padahal itu tertangkap di rumahnya kemarin. Kemarin tertangkap polisi sendiri. Terus pihak kepolisian itu nggak ngabari kalau Rudy Kevin ini sudah gak ada. Sementara itu, Polres Lumajang menyatakan menunggu hasil otopsi sesuai dengan keinginan pihak keluarga untuk menyelidiki penyebab pasti kematian dari tersangka. Kejadian hari ini itu berawal dari adanya tersangka yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Itu meninggalnya kalau informasi dari keluarga, apa benar akibat diduga dianiaya anggota Resmo? Untuk dugaan tersebut pihak keluarga jadi menyatakan seperti itu, terus oleh Polri dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan otopsi. Nanti hasil menunggu dari Rumah Sakit Umum. Akibat dari aksi penyerangan dan perusakan di Polres Lumajang, sebanyak 18 orang kini telah berhasil diamankan polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil otopsi terhadap almarhum tahanan Mapolres Lumajang membuktikan tersangka pencurian ternak tersebut meninggal dunia karena asam lambung. Meskipun demikian, Polda Jawa Timur tetap menyelidiki potensi pelanggaran prosedur saat menangkap tersangka. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Lumajang telah selesai melakukan autopsi terhadap jenazah Rudy Hartono alias Rudy Kelvin. Tersangka pencurian ternak tersebut sebelumnya diduga tewas akibat penganiayaan oknum anggota Resmo Polres Lumajang saat penangkapan pada Sabtu sore kemarin. Setelah melalui prosedur autopsi, dokter spesialis forensik menyatakan bahwa kematian korban adalah akibat asam lambung, bukan akibat penganiayaan. Dan itu terkonfirmasi dengan pemeriksaan kimianya dari kertas lakmus ya, dan itu menunjukkan perubahan warna menjadi merah yang menunjukkan bahwa adanya asam lambung yang masuk ke dalam saluran nafas, dan itu yang menyebabkan kematian korban seperti itu. Terkait banyaknya memar di badan tersangka itu seperti itu? Ya, untuk adanya beberapa luka memang kami temukan begitu, namun luka-luka tersebut tidak memicu kematian. Catatan kriminal kepolisian mengungkap, tersangka Rudy Hartono alias Rudy Kelvin merupakan residivis sejumlah aksi kejahatan. Ia berkali-kali meresahkan masyarakat dengan melakukan pencurian sepeda motor hingga hewan ternak. Meskipun demikian, polisi tetap menyelidiki apakah ada kesalahan prosedur saat penangkapan. Untuk itu, saat ini 7 anggota Resmob Polres Lumajang menjalani pemeriksaan intensif Satuan Paminal Bid Propam Polda Jatim. Kami tetap melakukan tahapan pemeriksaan yang saat ini tim dari opsional ini kita serahkan kepada
Polda Jatim di Subdit Propam di Paminal untuk diambil keterangan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan. Sebelumnya kemarin puluhan warga desa Ranuwurung, Randu Agung, Lumajang mendatangi Rumah Sakit Bayangkara menyusul munculnya informasi bahwa Rudy Kelvin diduga tewas tidak wajar usai ditangkap polisi. Massa yang terlanjur emosi bahkan nekat melampiaskan kekesalan mereka dengan menyerang dan merusak Mapolres Lumajang. 18 orang diduga pelaku penyerangan dan perusakan sempat dimintai keterangan kemudian dipulangkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa telah bergabung bersama kami saat ini Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandi Siregar. Selamat malam Pak Kapolres. Baik Pak Kapolres. Baik. Bagaimana kemudian hasil penyidikan sementara Pak? Apakah ada hasil sementara yang dikeluarkan pihak kepolisian berkaitan dengan pemicu kemarahan warga di Mapolres Lumajang kemarin? Perlu kami sampaikan kegiatan spontanitas dari beberapa kelompok warga, ya khususnya dari pihak keluarga dan kerabat almarhum mendatangi Mapolres tentunya wujud dari ketidaktahuan informasi sebenarnya tentang faktor penyebab kematian dari tersangka yang saat ini kita proses di Polres Lumajang. Nah, perlu kami sampaikan, tadi sudah juga disampaikan bahwasanya proses yang kita laksanakan ini insya Allah sesuai prosedur. Kemudian setelah dilakukan otopsi juga ditemukan dan sudah disampaikan oleh dokter spesialis forensik, yaitu Dr. Deka Bagus Binarsa, di mana faktor penyebab kematiannya adalah adanya cairan asam yang diduga dari asam lambung yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga menyebabkan mati lemas. Nah, sehingga sesaat setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dari pukul 15.30, yang bersangkutan pada pukul 16.20 diperkirakan tidak lagi dapat diselamatkan. Nah, untuk penyerangan itu sendiri mungkin ada informasi bahwa yang bersangkutan dikeroyok, nah itu salah satu bentuk disinformasi di mana yang bersangkutan tersangka yang almarhum sudah kita amankan pada saat penangkapan, yaitu di lokasi tidak jauh di belakang rumahnya di kebun tebu. Nah, sehingga banyak informasi yang belum diketahui sehingga pada saat di kesempatan menerima dan kita berikan penjelasan sehingga tidak berselang lama kelompok massa langsung membubarkan diri dan kembali ke keluarga masing-masing. Ada 18 orang memang kita amankan karena melakukan upaya pelemparan. Setelah kita ambil keterangan, ternyata yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui permasalahan, hanya mengikuti perintah dari teman-teman rekan yang juga tidak dapat mereka identifikasi, sehingga kami melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa. Setelah selesai kami ambil keterangan, langsung kami kembalikan. Sehingga saat itu suasana sudah dapat tenang kembali, dan hingga saat ini seiring berproses semakin terang benderangnya informasi yang diterima oleh masyarakat, keluarga juga sudah mulai bisa menerima kondisi yang sebenarnya. Karena memang yang bersangkutan almarhum saat sebelum dibawa ke rumah sakit sudah menyampaikan adanya keluhan mual. Nah, ini memang sejalan selaras dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Deka Bagus Binarsa, spesialis forensik, ya, yang menyebabkan bahwa faktor penyebab kematian tersebut adalah dari faktor asam yang masuk ke dalam tenggorokan paru-paru, sehingga menyebabkan mati lemas tersangka yang saat ini tadi sudah disebutkan, yaitu Rudy Hartono ataupun Rudy Kelvin. Baik, Pak Kapolres, hasil otopsi memang sudah keluar menunjukkan bahwa
Penyebab utama kematian adalah karena penyakit asam lambung, tapi apakah dari pihak kepolisian ataupun juga Polres Lumajang sendiri hingga saat ini mengusut adanya dugaan kekerasan yang terjadi pada korban begitu ataupun juga menemukan luka di bagian tubuh korban? Ya betul Mbak, pada saat dilakukan upaya penangkapan, memang mendatangi rumah tempat tinggal seketika karena mengetahui dan mencari dan berupaya untuk mengamankan yang bersangkutan sedang mandi Mbak, sehingga tanpa busana yang bersangkutan langsung membawa senjata tajam jenis celurit dan melarikan diri di belakang rumah, dan belakang rumah tersebut merupakan kebun tebu. Sehingga banyak sekali faktor-faktor penghambat yang kita upayakan untuk melakukan penangkapan. Nah, kemudian yang bersangkutan juga memang sempat melakukan perlawanan dengan bersenjatakan tajam jenis celurit tersebut, sehingga anggota Resmob dari Polres Lumajang berupaya melumpuhkan dengan tahapan tentunya menggunakan tahapan-tahapan penggunaan kekuatan kepolisian yang sudah sesuai dengan prosedur. Namun saat ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk lebih memastikan akan dilakukan pemeriksaan intensif, pengambilan keterangan oleh Bid Propam Polda Jatim. Baik, sejauh apa pihak kepolisian ini bisa memastikan bahwa proses interogasi ataupun juga pemeriksaan terhadap korban saat sebelum meninggal ini berjalan sesuai dengan SOP Pak Kapolres, sehingga ini tidak menjadi salah satu yang kemudian memicu kematian korban sekalipun juga sudah diketahui ya penyebab kematiannya? Baik, insya Allah sesaat setelah diamankan, yaitu sekira pukul 16 ya, pukul 16 di hari Sabtu, kita laksanakan interogasi terhadap yang bersangkutan sebelum dilakukan penahanan. Nah, saat interogasi kita menemukan beberapa informasi baru yang disampaikan langsung oleh almarhum, beberapa kejahatan pencurian yang dilakukan bersama beberapa rekan lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP, sebelum melakukan penahanan, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Rumah Sakit Bayangkara, dan dari Rumah Sakit Bayangkara telah menyampaikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi stabil dan dapat menjalani proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh Polres Lumajang. Sehingga SOP penanganan sudah kita laksanakan, dan yang bersangkutan saat diterima di dalam rutan Polres Lumajang juga dalam keadaan sehat. Kemudian keesokan harinya memang pada pukul 11 itu yang bersangkutan sempat menyampaikan adanya keluhan mual. Namun almarhum menyampaikan itu kemungkinan yang bersangkutan mengalami asam lambung, sehingga kita berikan makan siang dan lain-lain, sempat terasa hilang keluhan mual tersebut. Namun pada pukul 15 yang bersangkutan menyampaikan ada keluhan mual kembali. Nah, langsung dari Satlantas Polres Lumajang bergegas mengantarkan yang bersangkutan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis dalam proses-proses dan prosedural tertentu. Pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter IGD saat itu disampaikan bahwa adanya penurunan tekanan darah atau tensi yang dialami oleh yang bersangkutan. Sehingga berselang waktu kemudian tidak lama pada pukul 16.20 dokter dari RSB menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang memang sudah kita laksanakan, insya Allah sejauh ini prosedural dan sudah sesuai dengan SOP. Baik, terima kasih atas penjelasan yang kemudian sudah diberikan bersama kami di Kabar Utama Pak Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar. Selamat malam. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan pra-peradilan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda.
Hamas dan Israel hari ini sudah melakukan pertukaran tahanan. 20 sandera Israel bebas serta 1.950 tahanan Palestina juga telah dibebaskan Israel. Selain pembebasan tahanan, kedua belah pihak juga menarik pasukannya kembali ke garis yang disepakati. Dengan pertukaran tawanan yang terwujud hari ini, apakah perdamaian di Gaza yakinkah akan benar-benar terwujud atau Zionis Israel justru akan kembali melanggar kesepakatan? Untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan pakar kajian Timur Tengah Universitas Pajajaran atau UNPAD, yakni Dr. Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Bu Dina, kita ketahui KTT akan berlangsung. Berdasarkan perspektif dan juga pengamatan Anda, apakah pertukaran antar tahanan Palestina dan juga Israel ini yang terwujud akan menjadi kunci bahwa Israel akan memenuhi seluruh janjinya? Baik, melihat perkembangan bahwa ini adalah kali ketiga ya upaya pertukaran sandera. Sebelumnya di November 2023, kemudian Israel kembali membombardir Gaza, lalu di Januari 2025 juga terjadi upaya gencatan senjata dan pertukaran sandera, dan kembali Israel juga membombardir Gaza. Nah, sekarang yang ketiga kalinya situasinya berbeda dari sisi bahwa seperti tadi sudah diberitakan, ada puluhan kepala negara yang datang di KTT. Jadi ini gencatan senjata kali ini dan pertukaran sandera kali ini diiringin dengan upaya yang terlihat lebih serius dari upaya dua kali sebelumnya. Harapannya tentu saja Israel betul-betul bisa ditekan oleh negara-negara, para kepala negara yang hadir dalam KTT ini untuk betul-betul menghentikan secara total serangannya ke Gaza, tidak mengulangi lagi membombardir Gaza. Mudah-mudahan dengan upaya seperti ini, ketika banyak sekali kepala negara yang berkumpul di Mesir, Israel lebih mau mendengar dan mau menuruti dan menaati perjanjian yang dia sepakati. Baik, tapi tanpa kehadiran Hamas, sebenarnya seberapa sah hasil pertemuan ini, Bu Dina? Nah, justru di situ ya sebenarnya keraguan-keraguan itu muncul karena tentu di satu sisi kita sangat bersyukur kalau seandainya betul-betul gencatan senjata ini permanen dan Israel betul-betul keluar dari Gaza. Cuma masalahnya kalau kita runut lagi, sebenarnya apa sih isi proposal damai dari Trump itu yang 20 poin itu? Nah, itu kan Hamas diposisikan sebagai organisasi yang melakukan terorisme ya, dan kemudian akan dilucuti senjatanya, dan bahkan infrastruktur pertahanannya juga dilucuti, akan dihancurkan, dan kemudian tidak boleh terlibat dalam pemerintahan di Gaza, dan kemudian banyak sekali konsesi yang diminta oleh Trump terhadap Hamas, tapi sebaliknya Israel itu seolah diberi cek kosong. Memang ada janji bahwa Israel akan keluar, tapi kapan keluarnya itu bergantung pada Israel. Kalau Israel merasa tidak ada ancaman lagi, itu yang ada di poin di proposal Trump, sehingga memang isinya itu tidak adil dan memposisikan orang Palestina sebagai objek saja, tidak dilibatkan. Nah, ini memang justru yang membuat kepesimisan itu di sini ya, karena sekali lagi bangsa yang ditindas, dijajah itu pasti akan terus melawan. Kalau para pemimpin negara yang berkumpul di Mesir tidak mengakui hak bangsa Palestina untuk merdeka dan mempertahankan diri dan melawan ketika ditindas dan dijajah, akhirnya yang terjadi hanya stabilitas sementara. Tapi selama ketidakadilan itu tidak dihapuskan, selama bangsa Palestina tidak benar-benar merdeka, ya sangat mungkin akan terjadi kembali perlawanan, dan kemudian Israel menjadikannya alasan untuk membombardir Gaza lagi. Oke, baik. Berkaitan dengan komitmen dan juga keberlangsungan perdamaian di Palestina ini memang penting untuk dibahas. Apalagi kembali kita bahas mengenai Hamas yang kemudian tidak hadir begitu ya. Tapi kalau kita menyoroti mengenai Amerika Serikat, Bu Dina, ada melihat di sini memang sebagai penengah ataupun pembawa perdamaian kah, atau pihak yang berkepentingan dan perlu kita waspadai ke depannya? Ya, yang namanya mediasi, mediatornya itu harus seseorang yang mampu bersikap adil. Ya, jadi tidak berat sebelah.
tadi sudah saya jelaskan yang 20 poin proposal Trump itu betul-betul berat sebelah, memberikan konsesi, meminta Hamas untuk memberikan konsesi yang lebih besar, sementara Israel sebaliknya seolah dibebaskan. Nah, mediator yang baik itu seharusnya sebaliknya ya, pihak yang lemah itu tidak dipaksa untuk memberi konsesi lebih besar, tapi justru pihak yang lebih kuat di sini, lebih punya power di sini, yaitu Israel, itu yang seharusnya memberikan banyak konsesi, terutama karena memang hukum internasionalnya sudah jelas ya. ICC, ICJ itu sudah mengeluarkan vonis bahwa Israel harus keluar dari Gaza. Kemudian kalau kita lihat konvensi Jenewa itu juga sudah jelas bahwa pihak yang menjadi pendudukan atau occupying force itu harusnya melindungi keselamatan orang-orang yang didudukinya. Ini kan sebaliknya, justru Israel yang melakukan pembunuhan dan genosida kepada orang-orang Palestina. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, ya Trump itu bukan juru damai, karena sejak awal dia sudah berat sebelah dan lebih banyak di poin-poin yang dia usulkan itu lebih banyak menguntungkan Israel. Baik, kalau kita lihat juga yang nantinya akan hadir adalah Presiden kita Prabowo Subianto, begitu ya Bu Dina. Seberapa besar nantinya peran Indonesia juga turut mempengaruhi perdamaian di Palestina, termasuk juga dari awal KTT ini? Ya, saya harap Pak Prabowo kembali menegaskan ini ya, prinsip politik luar negeri Indonesia. Jadi tidak sekedar mengiyakan atau mengendorse apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Kita kan punya dasar yang kuat dalam konstitusi kita bahwa kita tuh menentang segala bentuk penjajahan. Dan posisinya kedua pihak ini, Palestina dan Israel, itu sudah sangat jelas kok ya. Vonis dari ICJ kan sudah jelas bahwa Israel itu adalah pihak yang menduduki atau menjajah. Berarti harusnya pemerintah kita, dalam hal ini Pak Prabowo, itu menegaskan bahwa penjajahan ini harus dihentikan. Ya, hak Palestina untuk merdeka itu harus diberikan. Dengan cara apa ya? Dengan cara meminta Israel untuk betul-betul keluar dari Gaza, keluar dari tepi barat, keluar dari Yerusalem Timur. Tanpa keadilan itu ditegakkan, yang terjadi hanya stabilitas sementara atau yang bisa disebut negative peace ya. Jadi tidak akan sustainable. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menegaskan hal ini ya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga perspektif yang Anda berikan. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk Palestina. Sehat selalu, Bu Dina. Ya, terima kasih. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melarang kepala daerah serta pejabat daerah menjadi petugas haji daerah. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Kembali di kabar utama pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melarang kepala daerah serta pejabat daerah menjadi petugas haji daerah. Kebijakan ini mengacu pada dasar hukum penyelenggaraan haji yang menekankan profesionalisme dan bebas konflik kepentingan. Larangan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur secara jelas tentang tugas dan tanggung jawab petugas haji. Menurut Gus Irfan, status kepala daerah sebagai pejabat publik dapat menimbulkan konflik peran dan mengurangi fokus dalam pelayanan. Selain itu, ketentuan undang-undang menyebut petugas haji daerah harus memiliki pangkat maksimal eselon 4. Memang untuk ASN, untuk pejabat tapi maksimal eselon 4. Dan tugasnya melayani jamaah karena dia berangkat dari daerah itu sendiri dan dia mengenal karakter jamaah itu. Kloter NTB, Kloter Mataram, petugasnya dari orang Mataram. Supaya kenal lah, bahasanya kenal, karakter kenal, budayanya kenal. Itu yang kita maksudkan ada petugas di daerah itu. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Utara menggelar acara North Investment Industry Trade and Halal Expo di Kota Medan, Sumatera Utara hari ini. Acara ini dihadiri langsung Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri, Ketua DPR Republik Indonesia Sultan Bakhtiar, Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Di acara ini, Kadin mendukung Indonesia menjadi mengekspor produk halal terbesar di dunia.
Menurut Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia, Titi Korea, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan dengan segala sektor usaha dan industri yang tersedia dan komoditas sumber daya alam unggulan yang dimiliki, Sumatera Utara bisa menjadi motor penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi, khususnya di Pulau Sumatera. Bukan karena ada Pak Gubernur Sumut di sini, Ketua DPD juga kan pasti melihat banyak provinsi dan kabupaten kota. Tapi saya rasa sayang kalau misalnya Sumatera Utara ini tidak menjadi garda terdepan Sumatera. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa dari penjuru tanah air telah mengemuka sepanjang hari ini. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kilas kabar berikut ini. Aksi massa dibalas oleh anggota dan petugas menangkap sejumlah provokator dan pelaku penyerangan. Aksi penyerangan oleh warga dipicu kematian salah satu tersangka kasus pencurian ternak yang diduga tewas akibat dianiaya oknum anggota Resmob Polres Lumajang. Keluarga tersangka protes atas pernyataan polisi yang menyatakan tersangka tewas dihakimi massa. Untuk menyelidiki penyebab pasti kematian tersangka, Polres Lumajang sedang menunggu hasil otopsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh pada Senin 13 Oktober 2025. Kedatangan Presiden Prabowo di Mesir disambut Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohamed Mokhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut Darvis D. Syahrudin. Rencananya Presiden Prabowo juga akan menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melarang kepala daerah serta pejabat daerah menjadi petugas haji daerah. Kebijakan ini mengacu pada dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji yang menekankan profesionalisme dan bebas konflik kepentingan. Menurut Gus Irfan, status kepala daerah sebagai pejabat publik dapat menimbulkan konflik peran dan mengurangi fokus dalam pelayanan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.